Pasca kelulusan di SMA di tahun 1995, saya berangkat ke kota Makassar karena di kota ini ada abang yang kedua yang tinggal dan bekerja di salah satu perusahaan konstruksi. Di kota angin mamiri ini, saya coba menatap harapan dan masa depan sebagai seorang pria muda yang sedang menata asa. Di saat teman-teman alumni giat-giatnya mencari perguruan tinggi seantero negeri, saya hanya terdiam dan terkurung di rumah dan membantu sang kakak yang bekerja dari pagi sampai pagi. Pada suatu waktu bersama kawan saya namanya Elvi Pokalose, Elvis Pokalose, kami mencoba untuk mengadu nasib dengan mendaftarkan diri untuk menjadi tentara alias polisi militer. Namun, jangankan dinyatakan tidak lulus, baru mau mendaftar saja sudah ditolak. Karena ketika pergi untuk mengantarkan berkas, kami hanya menggunakan baju kaos dan sandal jepit. Dan setibanya di depan pos, maka kami langsung diusir pulang. Akhirnya, saya gagal dan mencoba lagi untuk mengadu nasib dengan berencana untuk masuk kuliah di Akademi Bahasa Asing. Dan baru akan mempersiapkan segala berkas, maka ada paman dari Jakarta tiba di Makassar dan mampir di kediaman abang sambil berkata, "Bawa Ritson, siapkan hati dan mentalmu, karena namamu sudah didaftarkan di Sekolah Tinggi Teologi Dulos, Jakarta." Mendengar hal tersebut, saya tersenyum dan tertawa sambil berkata, "Apa? Saya akan kuliah di teologi. Apa kata dunia?" Bahkan bertahun-tahun saya dan kelima kakak menyaksikan betapa susahnya ayahanda kami berjuang dengan gaji yang sangat kecil itu untuk menghidupi kami dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Saya berkata, "Tidak, kecuali arahan langsung dari ayahanda. Apalagi doktrin kami dengan kampus baru tersebut agak berbeda. Ayahanda yang kebenaran di musim libur itu datang ke Makassar bersama ibunda dan kakak pertama, menyampaikan bahwa untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan seberapa banyak harta kita, seberapa besar gaji yang kita peroleh, dan seberapa terkenalnya kita di muka bumi ini. Tetapi sesungguhnya, lakukanlah apa yang ada dalam hatimu, raihlah segala sesuatu dengan cara dan gaya yang baik dan benar. Tetaplah semangat, karena Tuhan yang empunya langit dan bumi akan menopang dan menolongmu. Perhatikan bapakmu ini, gaji kecil, fisik sakit-sakitan, dan tidak memiliki harta yang melimpah. Namun oleh anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, dengan penghasilan yang sedikit itu dapat menafkahi kalian semua, dapat membuat kalian semua bisa mengenyam bangku kuliah. Serta belum pernah sehari kita tidak makan nasi karena kita kelaparan. Sebab katanya orang yang mendapat banyak tidak akan pernah berkelebihan, dan orang yang mendapat sedikit tidak akan kekurangan. Selain itu, anakku, kata ayahanda, pergilah, terimalah tawaran Paman Adolf Ancura.
Jadilah penerusku, sebab kelima orang kakakmu tidak ada yang memilih jalur kerjaan seperti apa yang kukerjakan selama ini. Mendengar nasihat tersebut, hati kecilku tergugah dan terkoyakkan karena saya ditegur secara luar biasa. Saya sudah mengingkari betapa besar pertolongan Tuhan kepada keluarga kami. Saya hanya melihat kekurangan, bukan kelebihan. Saya hanya merasa penderitaan, bukan kebahagiaan. Saya hanya berpikir pendek, bukan visioner. Pelajaran penting tersebut kusimpan dalam hati, dan akhirnya saya menerima untuk berangkat ke Jakarta dengan impian besar, harapan besar, serta tekad yang besar. Di ujung pandang, saya hanya 3 bulan, dan pada Agustus 1995 pun saya berangkat ke Jakarta dengan menumpang kapal laut Kerinci. Setelah berlayar 2 malam, saya pun tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Dan Paman Adolf Ancura lah yang menjemput saya ke pelabuhan dan akhirnya diantarkan ke rumah salah seorang dosen di STT Dulos Jakarta, yakni Bapak Dr. Beni Nenoharan. Pada fase ini, kondisi penglihatan Ritson pun terus menurun, terutama untuk mata sebelah kiri. Sekalipun aktivitas berjalan, membaca, dan bekerja belum terganggu, karena penglihatan masih sangat terbantu dengan mata kanan yang masih agak sedikit normal. September 1995, akhirnya saya memasuki perkuliahan dengan tinggal di asrama yang luar biasa ketatnya. Semuanya serba dilarang, dan keadaannya membuat saya sangat tertekan dan menderita. Sebab tidak boleh merokok, tidak boleh minum-minum beralkohol, setiap hari harus berdoa di subuh dan malam hari, membaca kitab suci, tidak boleh berpacaran, tidak boleh keluar asrama sembarangan, dan larangan-larangan lainnya yang membuat saya sangat stres. Didukung lagi dengan suasana dan sarana kampus yang sangat terbatas, dinding bambu, airnya keruh cenderung kuning, pintu kamar mandi dari karung. Teman-teman seasrama selain orang Poso, ada juga orang Timur, serta jadwal kuliah dan tugas-tugas yang sangat padat dan banyak. Kondisi tersebut membuat tekanan pikiran cukup berat, yang akhirnya juga turut mempengaruhi kondisi penglihatan yang semakin menurun. Di kampus saya pun merasakan perilaku bullying dari teman-teman lainnya. Akhirnya saya bertekad untuk belajar keras, membaca buku 1-3 judul dalam sehari, menjadi asisten guru teater, serta mendapatkan suatu kemampuan dari Tuhan dalam hal penanganan atau mengusir roh jahat yang merasuki seseorang. Di kampus Dulos tersebut, saya berkenalan dengan seorang gadis yang berasal dari daerah Langori, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Namun dia dari suku Toraja, namanya Christina Silva. Perjumpaan kami agak unik. Silva, begitu panggilan akrabnya, sewaktu masuk perkuliahan, memiliki pengalaman yang unik, yakni dia dan beberapa teman mahasiswa lainnya mengalami kerasukan setan atau roh jahat. Namun, khusus untuk Silva,
Dia mengalami sampai berminggu-minggu dan tidak dapat dipulihkan. Sekalipun sudah berbagai cara dilakukan, semua orang sudah hampir menyerah, bahkan Silva hampir mau masuk ke bagian perawatan bagi orang-orang narkoba dan mengalami stres berat. Namun saya dengan penuh kesetiaan terus berupaya mendampingi, mengusir roh jahat tatkala ia memasukinya. Akhirnya semuanya dapat terlewatkan dan pengalaman serta peristiwa tersebut membuat saya lebih dekat dengan Christina Silva. Dari kedekatan tersebut, kami saling jatuh hati dan saling memahami serta mendukung. Dan pada tahun 1998, pasca praktek lapangan yang saya lakukan di Kabupaten Kerawang, maka saya kembali ke kampus untuk melanjutkan studi. Namun, ternyata kondisi penglihatan saya sudah tidak dapat memadai untuk memungkinkan, karena tulisan di papan tulis sudah sulit terbacakan oleh mata saya. Akhirnya, saya memeriksakan kembali mata saya ke rumah sakit PGI Cikini yang dilayani oleh Profesor Mandang. Dan hasilnya adalah bahwa kondisi mata saya sudah tidak dapat diselamatkan dan tinggal menunggu waktu saja untuk menuju kebutaan total bagi kedua bola mata. Menerima kenyataan dokter tersebut, saya tertegun dan pasrah karena menghadapi suatu yang di luar kekuatan dan kemampuan saya, juga keluarga. Selanjutnya saya memulai pengobatan alternatif dari pijat refleksi, penyetruman, tetes mata dengan darah lendung, senam khusus, dan lain sebagainya. Semuanya tidak membuahkan hasil, dan akhirnya saya keluar dari kampus tanpa pamit karena sudah merasa tidak dapat bertahan dengan kondisi yang ada. Saya menumpang dari rumah satu ke rumah yang lain, tinggal di rumah keluarga Kosodo Labiro di Kelapa Gading, tinggal di kediaman Bapak Anti Silvanus, kampung Bapak Anti Silvanus Kampu di Prumas Klender, tinggal di rumah kakak sepupu Abang Stefanus Pomatu di Kapuk Cengkareng, dan tinggal juga di kediaman Bapak Christian Galamba di Empang Bahagia Grogol, Jakarta Barat. Selanjutnya, setelah berpindah-pindah, akhirnya tepat pada April 1999, saya benar-benar mengalami kebutaan total. Di masa itulah, ibunda tercinta saya datang menjemput saya untuk dibawa pulang ke kampung halaman. 2 tahun di kampung tanpa harapan dan masa depan yang pasti. Gelap gulita merasuki seluruh kehidupan saya. Tidak hanya penglihatan, tetapi juga jiwa, batin, pikiran, serta harapan yang sunyi. Ingin mati rasanya dan segera mungkin untuk meninggalkan dunia ini. Karena hidup terasa hampa, tiada berguna dan hanya merepotkan serta menjadi beban bagi keluarga. Orang tua yang makin lansia serta menjadi beban mental dan aib bagi keluarga. Habis sudah impian ayahanda. Ia merindukan salah satu anaknya dapat mengikuti dan meneruskan jejaknya untuk bekerja dan melayani di ladang Tuhan.
Setiap hari tidak ada aktivitas yang berarti. Pagi diberi makan, siang diantarkan makan, dan malam pun disediakan makan. Kegiatan terus-menerus hanya makan, tidur, merenung, meratap, menangisi diri, serta menerima kunjungan warga kampung yang datang memberikan dukungan serta menyampaikan keturutsertaan dalam keprihatinan yang mendalam. Bulan Juli tahun 2000 bersama ayahanda, saya berangkat ke kota Bawen, Salatiga, Jawa Tengah, dalam rangka mengungsi bersama ayahanda karena keadaan kota Poso dan sekitarnya sedang kerusuhan. Namun tujuan besar kami bukan hanya sekedar itu, tetapi menjawab panggilan dari Bapak Pendeta Martin Ngunso, pemilik panti asuhan Diakonia. Hampir satu tahun saya bersama ayahanda tinggal di panti asuhan tersebut. Dan oleh pertolongan beliau, saya mulai diperkenalkan dengan dunia orang buta. Saya dipertemukan dengan Bapak almarhum Nikodemus Sumarwoto, yang juga seorang tunanetra hebat, di mana beliau adalah seorang dosen di Universitas Kristen Setia Wacana, Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Dari beliaulah secerca harapan mulai muncul, karena beliau banyak memberi motivasi, informasi, dorongan, dan inspirasi. Dan melalui beliau juga saya diajak mengikuti suatu acara camp tunanetra se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelkris Semarang di Wisma Elika Bandung. Di Wisma Elika Bandungan. Di sana saya berjumpa dengan kurang lebih 150 orang buta. Ya, mereka semua sudah sangat mandiri, ceria, tidak punya beban, tidak murung, fasih berbicara, lancar membaca, menjadi MC acara, menjadi pemain musik, pemain drama, pidato, khotbah, dan sejumlah talenta lainnya. Bahkan ada juga yang sesama tunanetra, yang suami istri dengan anak yang lebih dari 3 orang. Ada juga yang berpacaran, baik sesama tunanetra maupun antara tunanetra dengan mereka yang tidak tunanetra. Setiap hari selama 5 hari saya mengikuti acara tersebut, tidak ada tangis, tapi hanya canda tawa, kegirangan, dan kebahagiaan serta keceriaan. Wah, ternyata Rison Manyonyo, si tunanetra baru ini, tidak sendiri di dunia sebagai orang buta, tetapi satu di antara 3,5 juta jiwa yang juga mengalami kebutaan di Indonesia. Akhirnya di akhir tahun 2000, saya mengikuti kegiatan Jubileum di Gereja Katedral di Jakarta, di mana dalam acara tersebut saya juga berjumpa lebih banyak lagi para penyandang disabilitas, yakni sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Perjumpaan ini semakin meyakinkan saya bahwa ada harapan dan ada kepastian untuk kembali menata masa depan. Dan di tahun 2001, saya belajar dunia orang buta di Yayasan Mardi Buto, Yogyakarta. Tidak ada pembelajaran spesial di yayasan ini, karena kelihatannya lembaga ini ada hanya untuk memfasilitasi para tunanetra yang sudah mandiri, baik dalam mobilitas, sosialisasi, juga pendidikan.
Saya belajar membaca dan menulis huruf Braille justru dari teman-teman tunanetra yang profesi mereka sebagai pemijat. Demikian halnya dengan belajar orientasi mobilitas, yakni pengenalan lingkungan dengan menggunakan tongkat putih. Bulan Juli 2001, setelah berdiskusi panjang dengan ayah dan ibu yang waktu itu menumpang tinggal di kediaman keluarga Hambali Mompala, saya menyampaikan kerinduan untuk melanjutkan kuliah yang sempat tertunda 2 tahun di Jakarta. Namun karena kampus STT Dulos pada tahun 2000 baru mengalami pembakaran oleh massa, maka saya memutuskan untuk pindah kampus dengan memilih STT Agape Jakarta. Di kampus ini, saya diterima dengan baik oleh rektor maupun para dosen dan seluruh mahasiswa yang ada. Sekalipun hanya saya sendiri yang mengalami kebutaan di kampus tersebut. Dan sebagai perwujudan kemandirian, maka saya memilih untuk tinggal dan menyewa kamar kos di daerah Tanjung Lengkong, Otista. Karena kampus ini ada di gedung PFN lantai 3, berseberangan dengan tempat kos dan asrama kampus. Selama kuliah, saya pindah kos sebanyak 3 kali. Dan selama kuliah, saya berupaya untuk tidak terlalu membebani kampus, merepotkan banyak orang, serta bergantung penuh kepada teman-teman sekos atau sekampus.